Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, diceritakan daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah pernah berkata, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisun al-Ka'bata, memerangi oleh tentara perang, oleh bala tentara perang memerangi al-Ka'bata akan Ka'bah. Ada pasukan perang hendak memerangi Ka'bah, hendak merubuhkan. Faiza kanu bibaida'a minal ardi, maka apabila ada mereka itu jaisun sampai di tanah Baida, rupanya yukhsyafu bi awalihim wa akhirihim, ditenggelamkan oleh Allah akan mereka yang awal dan yang akhir semuanya tenggelam di dasaran bumi. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, qultu, bertanya oleh aku, ya Rasulullah, kaifa yukhsyafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Bagaimana ditenggelamkan Allah semuanya, di antaranya ada pasar-pasar mereka dan sebahagian mereka tidak termasuk daripada mereka memerangi Ka'bah. Kan tidak semuanya. Kenapa maka semuanya ditenggelamkan? Musibah terjadi seperti di Aceh tsunami. Itu orang yang baik sekalipun, yang ahli ibadah pun kena juga kalau sudah musibah turun. Ini wabah datang, orang baik kena, orang nang kada baik pun kena juga. Orang ahli ibadah kena,
orang yang tidak beribadah pun kena juga. Ini kenapa maka semuanya? Padahal kan yang berencana memerangi Ka'bah tidak semuanya. Kenapa maka kena hukum semuanya? Qala, menjawab Nabi, yuksafu bi awwalihim wa akhirihim. Memang ditenggelamkan semuanya, dari yang awal sampai yang akhir, termasuk pasarnya tenggelam, termasuk orang yang tidak ada niat jahat hendak memerangi Ka'bah juga tenggelam. Tapi kata Nabi, summa yub'asuna ala niyyatihim, kemudian dibangkit nanti mereka itu semua atas niat-niat mereka. Nang tidak ada niat memerangi Ka'bah maka dibangkit sebagai orang mati syahid, orang tenggelam dalam laut, tenggelam dalam bumi, kena rubuh bangunan, gempa. Itu mati yang mengagetkan, itu bernilai mati syahid. Yang niatnya tidak baik, ingin memerangi Ka'bah, itu dapat mati syahid. Nah, beda sedikit syahid dengan sakit. Nah, apa tidak sakit? Matinya terkenyah-kenyah dalam keadaan niat yang tidak baik. Memang belum sampai, belum berbuat, tapi ada niat, maka mati dia, mati dalam keadaan maksiat. Yang satu tidak ada niat untuk memerangi Ka'bah, dia niat baik saja, maka dibangkit sesuai dengan niat masing-masing. Maka itu terhibur Sayyidah Aisyah. Jadi walau dipukul rata, yang baik tenggelam juga, yang tidak baik tenggelam juga, sama-sama karena musibah. Tapi nanti dibangkitnya tetap lain-lain, tidak sama. Kemudian diceritakan daripada Abi Abdillah, sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, kunna ma'an Nabi, adalah kami, yaitu pernah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Nabi, kata Nabi, innal bil madinati, inna bil madinati lari jalan masirtum masiran. Kata Nabi, sesungguhnya di kota Madinah ini sungguh ada beberapa laki-laki tidak berjalan oleh kamu akan jalan untuk berperang, wala qata'tum wadian, dan tidak menyeberangi oleh kamu sekalian akan lembah-lembah, jurang-jurang kecil, naik gunung turun gunung, tidak naik gunung tidak turun gunung, tidak berjalan oleh kamu sekalian, illa kanu ma'akum, kecuali ada mereka itu laki-laki, yaitu beserta kamu di dalam peperangan. Cuman sekarang ini habasahum al-maradu, menahan akan mereka oleh rasa sakit. Mereka tidak bisa hadir dalam peperangan yang dilakukan karena mereka sakit. Tapi andai kata tidak sakit, dia tidak pernah perai,
maka karena sakit maka dia tidak ikut, tapi hatinya tetap kepingin, ada niat mau ikut. Maka kata Nabi, illa syarikukum fil ajri, kecuali bersekutu, berkongsi akan kamu fil ajri, di dalam ganjaran. Walau tidak ikut berperang karena sakit, tapi dia terus istiqamah di dalam melakukan peperangan, cuman tertahan oleh sakit, niat tidak berubah, maka pahalanya seperti yang berangkat. Itulah pentingnya niat baik, itulah pentingnya istiqamah di dalam melakukan kebaikan apa saja. Ketika berhalangan ditulis, kita istiqamah terus menerus hadir berjamaah. Rupa berhalangan, memang uzur sakit, maka dia tidak datang, itu ditulis masih nilai pahala berjamaah. Karena uzur dia, uzur tidak bisa datang. Biasa hadir di pengajian karena sakit, tidak bisa berangkat, tapi kepingin hatinya, kepingin. Andai kata sehat dia berangkat, cuman sakit, tapi hatinya kepingin, maka dapat pahala seperti orang yang hadir. Cuman bedanya tidak dapat ilmu cuman, tapi keutamaannya sudah dapat. Itu pentingnya memasang niat baik. Kalau dapat dilakukan, pahalanya berlipat ganda. Kalau tidak dapat dilakukan, tetap ada nilainya. Maka itu penting ada niat. Innamal a'mal binniyat. Kemudian diceritakan daripada sahabat Abi Yazid, namanya Ma'an bin Yazid. Ini nama anak mengambil nama nenek. Ya biasalah, anaknya mengambil nama nenek. Kami di Pekalongan, Habib Ahmad itu ngambil nama nenek. Yang sahibul haul Pekalongan itu namanya Habib Ahmad, punya anak namanya Habib Ali. Habib Ali punya anak namanya Habib Ahmad. Jadi ngambil nama nenek. Kalau kita ini tidak mau ngambil nama nenek, ketuhaan katanya. Ada kemarin dikasih nama, katanya nama ini ketuhaan. Iyalah, orang tua apang yang punya nama itu sudah. Padahal tidak apa-apalah. Jadi Habib Ahmad, anaknya Habib Ali, anaknya lagi Habib Ahmad. Jadi Habib Ali itu ya itu abahnya Habib Ahmad, anak Habib Ahmad. Kan bingung dah. Jadi Habib Ali abahnya Habib Ahmad, anak Habib Ahmad. Nah, cuman lain orangnya, nama sama. Anak Habib Ahmad, orang tuanya. Abahnya Habib Ahmad, Ahmad anaknya. Nah, ini sama nih. Ya Abi Yazid, nama neneknya Yazid, nama cucunya Yazid, nama anaknya Ma'an. Apa kata beliau? Qala, berkata Abi Yazid, karena Abi, ada oleh abahku. Siapa abahnya? Yazid, rupanya Yazid. Yang berkata siapa? Ma'an. Kata sahabat Ma'an, abahku namanya Yazid. Akhraja, yaitu pernah mengeluarkan ia dana nira akan beberapa dinar, mengeluarkan beberapa dinar. Untuk apa? Yatasaddaqu, hal keadaannya bersedekah ia abahku, biha dengan itu uang-uang dinar. Uang dinar itu mahal daripada dirham. Cuman dia bersedekah, pawada'a, maka meletakkan ia. Siapa yang meletakkan? Nah, Abi tadi, akan itu dana nir, diletakkannya dinar itu di sisi seorang laki-laki
fil masjidi di masjid. Dia hendak bersedekah, jadi berangkat ke masjid. Lalu ditaruhlah duit untuk sedekah, tapi menaruhnya di samping seseorang. Cuman orang itu tidak ngambil belum. Anaknya melihat kalau abahnya nih menaruh duit hagin bersedekah. Nah, lalu anaknya punya pendapat, berarti siapapun yang mengambil boleh, karena dia bersedekah, tidak ditentukan membawa makanan. Abah kita malam Jumat membawa nasi kotak, maka lauknya nyaman pulang dah. Ya, lalu kita ikut juga ngambil. Bawa boleh nah, kata abahnya, kenapa kau ngambil juga? Ini orang kita tahlilan, kata anaknya, aku pun tahlilan juga. Diambilnya, karena itu umum. Pagi itu, maka datang aku kepada dinar tadi, fa'akhastuha, maka mengambil aku akan itu dinar. Diambil karena sedekah. Cuman abahnya nih kepingin bersedekah nih kepada itu laki-laki. Cuman anaknya nih susah juga. Karena susah dia punya perasa berhak juga menerima sedekah tadi. Sekalinya Pak Atta itu, maka datang aku. Maka mendatangi oleh aku akan abahku, biha dengan membawa dinar tadi. Ku bawa, bah ini dinar ku ambil karena aku butuh. Nah sempian bersedekah, jadi ku ambil. Faqala, maka berkata abahnya, wallah, demi Allah, ma iyyaka aradtu, kalau bahasa kita itu bukan untuk kamu. Aku ndak ngasih orang yang di masjid, tapi bukan untuk kamu. Kenapa kau mengambil? Nah, anaknya timbul ragu, halalkah duit ini kadakah? Hati-hati. Fakhasamtu, maka melapor aku, melaporkan oleh aku akan abahku, ila Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku laporkan ya kepada Nabi tentang duit tadi. Faqala, maka bersabda Nabi, laka, yaitu bagi engkau, manawaita ya Yazid, apa yang sudah kau niatkan. Kau niat tadi bersedekah di masjid, pahalanya 10 umpama, 10 itu dapatlah siapapun yang mengambil. Hendak anakmu kah yang mengambil, hendak orang kah, artinya bersedekah ke orang kah, ke anak kah, samai pada berpahala juga, samai pada niat sedekah sampai pahalanya. Malah kalau anak itu susah, maka orang tua wajib menafkahi. Anak itu susah, fakir, orangnya lumpuh, kesian, tidak bisa apa-apa, maka orang tua masih wajib menafkahi. Begitu pula sebaliknya, kalau orang tua sudah tua, tidak ada punya pekerjaan lagi, anaknya wajib menafkahi. Dalam kitab Mubadi Ilmu Fiqih begitu. Abahnya tua, dia nak beribadah, cuman lagi umur 70 dah. Orang kiri kanan matian dah, tinggal awak lagi. Ngeri juga. Sudahlah kata abahnya, aku nak beribadah aja lah. Panggil anak 7, anak berhasil semua dah panggil. Kata abahnya, nak, aku sudah puas mengungkusi kau dari kecil dah. Abah tua dah, abah hendak beribadah. Nah, kada nak lagi begawi. Kau anak yang penuhannya, aku kada mau tahu. Pokoknya setiap bulan kau kirimi beras suluk sekarang. Kada mau tahu aku. Pokoknya beras harus ada. Boleh ada apa-apa. Walau abahnya bisa begawi masih. Anak berkewajiban menafkahi orang tua. Kau yang adik ingatkan ya,
masalah lauk urusan kau. Pokoknya aku yang penting setiap hari ada lauk. Nah, kau yang bawah lagi, yang ketiga, masalah gula, masalah snack, kau urusan. Nah, kau tuh anak yang bibini nih, ingatkan ya, abah nih setiap minggu dicari apa baju yang kotor, tapasakan, setrikakan. Nah, kau tersugih sikit tuh, yang satu tuh, kau pokoknya perhatikan aja. Kalau baju abah buruk, tukarakan. Kalau bini abah mati, kawinakan. Akan apa boleh? Boleh aja ada bapak, boleh. Orang tua minta begitu boleh. Ini orang tua anak kawin, anaknya kadang boleh kan? Biarlah dia kawin, kesian pulang. Nah, ini malah dilarang malah. Jadi orang tua susah, anak wajib nafkahi. Anak susah, orang tua wajib nafkahi. Jadi kalau diambilnya itu hitung pahala, biarlah. Nah, walaka ma'akasta yama'an. Bagi engkau apa yang kau ambil itu punya kau. Kau mengambil dinar yang disedekahkan abahmu, itu hakmu, halal. Kau abahnya niat tetap sampai, maka penting niat baik. Kemudian lagi diceritakan daripada sahabat Abi Ishaq. Abi Ishaq ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Ishaq ini ahadil asyrati al-masyhudi lahum bil jannah, salah seorang 10 orang yang disaksikan Nabi ada di dalam surga. Jadi sahabat yang 10 ini disaksikan Nabi masuk surga, termasuk sahabat Abi Ishaq. Nabi melihat dia masuk surga. Kemudian berkata ya Abi Ishaq, kata Abi Ishaq, ja'ani Rasulullah, pernah datang berkunjung kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni ama hajjatil wada. Hal keadaannya berkunjung Nabi kepada saya pada tahun haji wada. Kenapa Nabi mengunjungi? Min wajain istadda bi, daripada karena sakit. Istadda yang bersangatan, itu wajah sakit. Bi bagiku, aku nih jasidin garing, sakit kuat. Istadda bersangatan kuat. Ini sunnah kalau ada orang sakit dikunjungi. Maka Nabi begitu sakit ini dikunjungi. Sudah dikunjungi, nah ini sunnah. Jadi bagus kalau ada kawan sakit dikunjungi. Cuman sekarang ini kalau ada kawan kita sakit hendak mengunjungi itu agak ragu-ragu. Apalagi sakitnya nyasak-nyasak pulang, bau ada mencium, rasa ada tahu, payah kita mengunjungi. Padahal bagus tuh mengunjungi sakit tuh. Cuman karena suasana kurang pas, ada berani kita mengunjungi. Mestinya sunnah Nabi orang sakit dikunjungi supaya apa? Supaya terhibur. Jadi tidak bertambah stres, tidak bertambah suntuk, karena ada yang menghibur. Cakap dihibur. Sakit apa Pak? Sakit perut, bengkak,
Oh, mudah-mudahan cepat sembuh Pak. Pegang perutnya, memang betul karas kayak batu gilingan. Maka kalau dirasa-rasa mirip dengan penyakit arwah Haji Adul. Jangan dibilang-bilang, jangan dibilang, aduh Pak, ini mirip penyakitnya dengan arwah Haji Adul. Itu arwah Haji Adul 3 hari cuman mati. Bapak berapa hari dah? 2 hari. Nah, Masya Allah, sehari juga lagi Pak. Itu namanya menggertak gitu. Orang bilang, oh enggak apa-apa, insya Allah mungkin ini cuman angin duduk, nanti juga sembuh. Padahal dalam hati entahlah. Tapi kan paling tidak dihibur. Itu sunnahnya. Begitu Nabi berkunjung kepada sahabat Abi Ishaq menghibur. Lalu sahabat Abi Ishaq ini berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ini qad balagha bi minal wajah. Sesungguhnya aku sungguh sampai denganku daripada sakit matara yang engkau lihat. Nah, sempian kan melihat sakitku ini kayak apa? Istilahnya tuh tipis harapan sembuh. Nah, lalu setengah beizin hendak berwasiat. Makanya kalau kita nih sakit tipis harapan sembuh, dianjurkan berwasiat. Terserah wasiat apa. Umpama nanti kalau saya meninggal dunia, kamu ya adik-beradik rukun, harta ada sedikit jangan berebut ya, sembahyang jangan tinggal. Bapak kada banyak yang diminta, setiap ikam imbah sembahyang kirim Fatihah aja diam sekali. Itu bahasa isyarat, jangan kada sembahyang. Itu wasiat namanya. Jangan wasiat yang mengalihi orang. Ada orang berwasiat, ceritanya bininya nak mati, lakinya masih anom gagah belang dok. Berwasiat bininya, ada wasiat kok bangai, amun aku mati abang kada boleh kawin kecuali rumput sudah tumbuh di atas kuburan kok. Kadang-kadang karena anom tadi hanya seminggu bini mati bercari dah. Jadi menyelawi itu langsung bernikahan. Jadinya kada hendak berpasan. Jangan nikah dulu sebelum tumbuh rumput di atas kuburan. Berarti setahun dah. Mati itu kan ngalihi laki namanya, tapi lakinya berakal. Kayak apa supaya rumput lekas tumbuh? Asal pagi lakinya ziarah ke kuburan kada mau ninggalkan gede, bawa banyak paracirat disirami. Kena tengah hari cari pulang sirami sambil baca Yasin. Anaknya sedih anaknya. Sepertinya abah ini tidak bisa melupakan mama. Hari-hari ziarah senang tapi asa sedih datangan anaknya sudah hari ke seminggu. Abah kata anaknya, ikhlasakan aja bahai mama berdahulu, ada usah disesali takdir Allah. Marah kada usah dikuburi lagi kuburan mama nih, berada di rumah aja pian. Kena malu dengan orang kayak orang stres. Hari-hari di kuburan ongkong-ongkong menyiram kayak stres namanya. Lupakan aja Pak Ai. Kata abahnya, siapa yang bilang aku tak bisa melupakan mamamu? Aku ke kuburan nih bukan karena ingat mamamu terus. Mama nih lupasan kada boleh kawin. Amun rumput belum tumbuh, makanya aku siram hari-hari supaya rumput lekas tumbuh. Nah juga sama aja juga. Itu namanya wasiat mengalihi namanya. Sudah kita kada ada tuh
wasiat yang bagus saja. Suruh anak sembahyang jangan ditinggal, ading beading rukun, jadi dia maintang situ. Katanya kalau kita meninggal tidak berwasiat, nanti di akhirat kada bisa bercakap, di alam kubur tidak bisa bercakap. Satu. Yang kedua, kalau kita tidak berwasiat, supaya anak-anak ini sabar setelah kita meninggal, nanti andai kata anak ini merintih, meratap, yang meninggal dapat dosanya, dapat siksa. Maka kita yang hidup tidak boleh meratap kepergian orang tua. Tidak boleh siapapun yang kita sayangi meninggal, tidak boleh meratap. Nanti disiksa sebab peratapan kita yang hidup. Tapi kalau orang itu meninggal berwasiat, nanti kalau saya meninggal, saya jangan diratapi, sabar saja, itu tidak dapat siksa. Itu bedanya saya ketemu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, begitu keterangannya. Maka apabila asal lain sedang berwasiat, sebenarnya bagus katanya setiap malam berwasiat, tulis wasiat anak lebih bental. Kalau isok aku mati, kabun kunang persamau tuh tolong jualkan 2 baris saking wakaf umpama. Tapi kita tidak berani nulis. Kalau kau esok beneran mati begitu, aku aja kedua ini aku. Sampai sekarang aku belum pernah nulis surat wasiat di higa bental dedek. Ada kepingin. Kalau kau beneran begitu, awak hendak panjang aja umur masih. Nah, cuman kalau sakit agak payah, berwasiat lah. Lalu dia ini beizin kepada Nabi, hendak berwasiat. Wa ana zumalin, bermula saya ini orang yang mempunyai harta banyak, sedangkan wala yarisuni illa ibnatun li, ada aku bisi anak kecuali 1 orang perempuan, waris dada. Yang mewarisi aku nih anak kupang sikong. Berarti binidin sudah meninggal nih, tinggal anak lagi waris sikong, perempuan pulang. Nang kutanyakan, kata Abi Ishaq, apa atasaddaku bisulusai mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Nah, tulis wasiat, amun duit ada 300 juta, 200 diwakafkan, 100 saja gin anak, bolehlah begitu? Qala, menjawab Nabi, la, tidak boleh. Lalu qultu, bertanya saya, pasyatru, amun separuh bang bolehlah, 150 wakaf, 150 hagin anak. Faqala la, kada boleh juga. Lalu bagaimana? Pasulusu, amun 1/3 aja pang, amun 300 juta, 100 juta wasiat, 200 hagin waris, bolehkah? Kata Nabi, asulusu wasulusu kasirun, amun nak berwasiat paling banyak 1/3. 1/3 pun kebanyakan dah jadi Nabi, kebanyakan dah. Jadi kalau nak berwasiat, nak berwakaf, jangan banyak, jangan lebih 1/3. 1/3 itu pun kata Nabi sudah banyak sudah. Innaka antazara warasatuka agniya'a khairun. Kata Nabi, sesungguhnya engkau, bahwa meninggalkan engkau akan warisnya engkau sugih, itu lebih baik daripada meninggalkan anak alatan yatakaffafunan nas, hal keadaannya melarat, mengemis kepada orang banyak. Bagus meninggali anak. Jadi kalau anak dapat warisan, ada masa depannya, daripada tidak punya sama sekali, nanti dia mengemis kepada orang lain, mengharap bantuan orang lain. Perlu ya Nabi diketahui, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtari biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tiap-tiap tidak adalah yang engkau belanjakan satu belanja mengharap ridha Allah kecuali diganjar. Hatta ma taj'alu fi yimra'atika, sehingga engkau jadikan belanjamu masuk ke dalam mulut istrimu, itu nilai sedekah. Makanya beruntung kita kalau dapat bini yang rajin makan tuh beruntung, banyak sedekah. Karena setiap masuk ke mulut sedekah. Nah, jadi kalau bisi bini setumat makan terus, makan pi, makan kacang kulit itu bagus.
mencari bini yang begitu, karena setiap masuk ke mulut sedekah. Maka itu kita kalau berwasiat jangan lebih daripada sepertiga. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah sehingga selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.